Gadis cantik ini nekat mencari mantan kekasihnya yang kini muncul lagi setelah menghilang sejak ia menikah dengan sang gubernur 7 tahun yang lalu, di mana ternyata pemuda bernama Nan tersebut telah kembali ke desa itu dan Lin secara tak sengaja bertemu dengannya kemarin. Namun saat Lin akan menghampirinya, tiba-tiba Dongni putrinya mengajaknya untuk segera pulang. Lin pun tak dapat menolaknya. Namun sejak saat itu, Lin rajin mengunjungi kediaman orang tuanya, bahkan meminta izin untuk menginap di sana. Dongni putrinya pun tampak betah di rumah kakek neneknya itu. Saat makan malam, Lin pun menceritakan pada kedua orang tuanya jika ia sempat bertemu Nan beberapa hari yang lalu, membuat sang ayah terkejut. Yang ternyata sang ibu mengetahui jika Nan masih tinggal di bawah gunung dan sering terlihat di danau. Sang ayah pun mengatakan jika mungkin Nan kembali ke desa itu untuk mengurus makam keluarganya. Ia pun mengatakan jika pemuda itu memiliki masa depan yang suram, sudah berumur namun belum juga menikah, membuat Lin terpaku saat mendengar sang ayah berkata jika ia menikah dengan Nan, mungkin ia akan menderita. Kedua orang tuanya tak mengetahui kehidupan sebenarnya bersama sang gubernur. Saat malam, Lin pun tak dapat memejamkan kedua matanya. Ternyata di luar suara petir bergemuruh terdengar. Lin pun merasa galau dan gadis itu pun nekat pergi keluar dan berlari di bawah guyuran hujan deras itu menuju ke bawah gunung, dan ternyata ia pergi ke rumah Nan, mantan kekasihnya itu. Mendengar pintu digedor, Nan pun membukanya. Pemuda itu pun terkejut saat melihat kehadiran Lin yang tiba-tiba sudah ada di hadapannya dan bertanya ada apa, lalu menyuruh gadis itu masuk. Pemuda itu pun terlihat dingin pada Lin. Lin pun mengajaknya bicara dan bertanya kemana ia pergi selama ini. Yang dijawab Nan jika ia pergi mengembara namun tabungannya terkuras habis karena bertemu dengan orang yang salah. Dan sekali lagi ia kini tak memiliki apapun, ucapnya. Lin pun bertanya mengapa Nan masih tampak membenci dirinya dan akan segera pergi, namun tiba-tiba Nan berkata jika seperti itulah Lin, datang dan pergi sesuka hatinya, membuat Lin tertegun. Saat Nan mempertanyakan mengapa Lin begitu saja meninggalkan dirinya untuk menikahi sang gubernur, Lin pun akhirnya mengatakan jika ia tak punya pilihan lain dan ia tak meninggalkan Nan demi kehidupan kaya, membuat Nan lalu bertanya mengapa, di mana Lin pun menceritakan jika sebenarnya saat itu sang ayah tengah dihadapkan sebuah ancaman hukuman oleh sang gubernur karena ketahuan telah mencuri, di mana ayahnya terpaksa mencuri karena demi agar ibunya yang sedang sakit keras dapat makanan. Namun sang gubernur yang kejam tak mau mengampuninya. Tiba-tiba Lin muncul membuat sang gubernur yang mata keranjang itu pun terpaku melihat kecantikan Lin yang masih sangat muda. Saat sang akuntan membacakan hukuman yang akan dijalani sang ayah, pria itu pun memerintahkan sang akuntan untuk memfitnah dan menambahkan hukuman yang berat untuk ayah Lin, membuat Lin memohon agar sang gubernur mau mengampuni ayahnya. Lin bahkan memohon dan mengatakan jika ia akan melakukan apapun agar ayahnya dibebaskan. Yang sebenarnya itulah yang diinginkan sang gubernur. Maka Lin pun tak dapat menolak saat sang gubernur mengatakan jika ia ingin menikahi gadis itu. Lin sempat bertanya apakah tak ada cara lain. Yang dijawab pria itu di mana hari ia menikah dengannya, di hari itu pula ayahnya baru akan dibebaskan, membuat Lin akhirnya pasrah dan menyetujui permintaan pria hidung belang itu. Dan pagi itu, Lin yang sudah siap akan dibawa dengan tandu itu pun hanya terpaku dan hanya dapat menangis di dalamnya, meninggalkan Nan yang berteriak mencoba menahannya. Namun para pengawal itu menghajar sang pemuda, hingga Nan pun hanya dapat menahan kepedihan hatinya melihat Lin yang dibawa pergi. Dan kini ia pun terdiam saat mendengar apa yang diceritakan oleh Lin. Ia pun memeluk gadis yang sangat dicintainya itu, dan Lin pun seakan menemukan kembali cintanya yang hilang. Ia seakan ingin berlindung pada sosok itu. Dan malam itu keduanya pun akhirnya melepaskan kerinduan yang bertahun-tahun mereka rasakan. Lin benar-benar menyerahkan dirinya pada Nan dan berlari dengan senyum bahagia bersama Nan di tengah guyuran hujan itu. Keduanya terlihat sangat bahagia dan hal itu membuat hari-hari Lin selanjutnya diselimuti keceriaan. Ia selalu bersenandung membuat kedua orang tuanya tampak heran dengan sikap putri mereka yang sekian tahun terlihat murung. Dan kini Lin pun sering mengunjungi rumah kedua orang tuanya dan menginap. Ia selalu mengajak Dongni putrinya dan tertawa bahagia di antara orang-orang itu, terutama jika ada Nan di antara mereka. Lin seakan merasakan dirinya hidup kembali, dan hal itu membuat kehidupannya kembali ceria. Namun hal itu justru membuat istri pertama sang gubernur menjadi kesal dan merasa terganggu. Wanita itu bahkan merasakan ada yang aneh atas perubahan sikap Lin yang menjadi ceria dan membicarakannya dengan istri kedua sang suami. Namun istri kedua tampak tak merasa terganggu dengan tingkah Lin, bahkan menggoda madunya jika wanita itu terlalu kaku dan selalu membuat orang menjadi serba salah. Namun hari-hari berikutnya, Nan dan Lin pun mulai sulit untuk bertemu. Nan yang selalu merasa rindu pun tak dapat berbuat apa-apa. Sementara Lin yang tak mencintai sang gubernur pun tampak pasrah dengan keadaan itu. Hingga suatu hari, Nan yang sudah tak dapat menahan rasa rindunya itu pun pergi mengunjungi kediaman orang tua Lin, di mana sang ayah tampak dingin dan berkata agar pemuda itu tak mendekati Lin karena putrinya kini sudah menikah.
Namun sang ibu memberitahunya jika Lin sangat sibuk karena sedang ada pesta di kediaman sang gubernur. Dan benar saja, ternyata di istana itu orang-orang terlihat sangat sibuk bekerja. Lin pun tampak sedang berdiri mendampingi istri pertama mengurus keperluan pesta itu, di mana Lin yang memang pintar memasak mengurus menu hidangan pesta itu. Para tamu pun terlihat sangat menikmati hidangan tersebut dan memuji orang yang memasaknya. Yang dijawab istri kedua jika itu semua di bawah pengawasan istri ketiga, yaitu Lin, membuat istri pertama yang memang membenci Lin menjadi makin kesal. Sementara Lin yang masih terlihat sibuk di dapur tampak melihat seorang pekerja yang sedang mengurus kepiting-kepiting itu dan bertanya. Namun betapa terkejut dirinya demi menyadari jika pekerja itu adalah Nan. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Lanjut ke part berikutnya, tetap di Snack Video, bikin semua beken.